Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Sintayong penasaran dengan dua pemain Timnas Indonesia U16. 4 pemain Indonesia yang berkarir di Qatar berkumpul di Kedubes RI, pertanda bela Timnas Indonesia. Erick Thohir bongkar Timnas pernah dibayar untuk kalah. Marcelino Ferdinand banjir pujian dari para pemain Liga 1 Indonesia hingga raksasa Malaysia. Ada kasus Sintayong di Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand secara resmi dikenalkan oleh klub Liga Belgia KMSK DZ sebagai rekrutan baru mereka. Tidak lama berselang usai perkenalan pemain wonderkid milik Persebaya Surabaya itu banjir pujian dari berbagai pemain. Di antaranya pujian dan ucapan datang dari pemain Persib Bandung yang juga berlabel Timnas Indonesia Mark Klok. Kemudian pemain dari klub raksasa Liga Malaysia Johor Darul Takzim Jordi Amat juga memberikan semangat di kolom komentar Marcelino Ferdinand dengan memberikan emotikon semangat api. Kemudian mantan pemain Persebaya Surabaya yang kini membela PSIS Semarang, Taisei Marukawa juga memberikan ucapan selamat dan juga semangat. Selain itu pemain yang kini merintis karir di luar negeri seperti Asnawi Magualam, kemudian mantan PSIS Semarang Pratama Arhan yang kini di Jepang juga mengucapkan selamat atas raihan Marcelino Ferdinand. Tidak ketinggalan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau Iwan Bule juga memberikan selamat dan apresiasi kepada Marcelino yang menurutnya memang layak main di Eropa. Baru gabung ke klub Belgia, PSSI diminta untuk tidak memanggil Marcelino Ferdinand ikut TC yang tidak penting. Manajer Persebaya Surabaya yakni Yahya Al-Khatiri menyampaikan pesan kepada PSSI terkait karir Marcelino Ferdinand di Eropa. Ia meminta PSSI untuk tidak mengganggu fokus Marcelino yang sedang mengemban karir di Eropa. Di mana manajemen Bajul Ijo tersebut tak ingin PSSI mengirimkan surat panggilan pemusatan latihan atau TC yang tidak perlu di masa yang akan datang. Hal itu tidak terlepas dari nama Marcelino sendiri yang terdaftar sebagai salah satu dari 30 pemain yang dipanggil untuk mengikuti TC di Jakarta oleh Sintayong. Sepertinya berat rasanya melihat kehadiran Marcel di sesi TC Timnas U20 Indonesia saat ini. Selain itu, kemungkinan besar ia juga akan absen pada TC jelang Piala Dunia U20 2023 mendatang. Selain itu, sedikit kans bagi Marcelino hadir di TC skuad Garuda Nusantara sebab akan terganjal izin dari KMSK DZ. 4 pemain Indonesia yang berkarir di Qatar berkumpul di Kedubes RI, pertanda bela Timnas Indonesia. Sebanyak 4 pemain Indonesia yang berkarir di Qatar dikumpulkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hasan di Doha, ibu kota Qatar. Nama-nama pesepak bola Indonesia yang diundang Ridwan Hasan adalah Fahri Agri, Andri Syahputra, Walid Mustafa, dan Ali Tampo. Belum diketahui maksud dan tujuan dari pertemuan tersebut. Diduga pertemuan itu untuk membicarakan potensi 4 pemain di atas bermain untuk skuad Garuda. Terlebih lagi pelatih Timnas Indonesia Sintayong memang sedang getol memanggil para pemain keturunan Indonesia yang merumput di luar negeri. Kabar duka pelatih terakhir yang berikan trofi Timnas Indonesia meninggal dunia. Rabu 1 Februari 2023 malam waktu Indonesia Barat, sepak bola tanah air diselimuti duka atas meninggalnya Benny Dolo. Ex-pelatih Timnas Indonesia itu menghembuskan nafas terakhir di RSUD Tangerang Selatan. Benny Dolo sendiri merupakan salah satu tokoh sepak bola yang berjasa bagi Timnas Indonesia. Ia diketahui pernah memberikan trofi juara bagi Timnas Indonesia yang jadi gelar terakhir skuad Garuda dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Ex-asisten pelatih Sintayong di Timnas Indonesia merapat ke PSIS Semarang. Ex-asisten pelatih Sintayong di Timnas Indonesia Alex Alda Yudi resmi bergabung ke PSIS Semarang. Alex sendiri sebelumnya merupakan asisten pelatih fisik di Timnas Indonesia sebagai asisten Sintayong pada periode 2020-2021. Alex pun tentunya mendapatkan banyak ilmu dari Sintayong. Selain itu, Alex juga sempat menjadi asisten pelatih Timnas Putri Indonesia pada tahun 2018. CEO PSIS Yoyo Sukawi menaruh harapan besar kepada Alex. Pelatih fisik dengan lisensi AAFC itu diharapkan mampu mendongkrak performa fisik pemain Laskar Mahesa Jenar di sisa kompetisi Liga 1 musim ini. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir yang saat ini menjalankan diri sebagai Ketum PSSI berulang kali mengatakan banyak yang harus dibenahi di tubuh PSSI saat ini. Ini sama kalau sepak bola diperjualbelikan, apalagi Timnas udah menang di sini lalu main di negara lain. Ingat peristiwa itu? Dan jelas dibayar nggak ada hukum apa-apa. Wah nggak boleh kalau merah putih sudah dimain-mainin begitu. Itu udah harga mati.
jelasnya. Selain itu, kata Erick Thohir, sepak bola yang bersih juga memerlukan dukungan para supporter, di mana para pendukungnya juga harus menikmati sepak bola dengan nyaman dan aman. Persiapan Piala Asia U20, Sintayong berikan latihan fisik sederhana untuk Garuda Muda. Muhammad Ferrari dan rekan-rekan tengah menyambut Piala Asia U20 di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret 2023. Dalam tayangan channel YouTube PSSI TV pada Kamis 2 Februari, para pemain timnas Indonesia diberikan pola latihan fisik dari sang pelatih Sintayong. Latihan itu berlangsung di Hotel Sultan Jakarta pada Rabu 1 Februari 2023. Dalam tayangan itu, pemain timnas Indonesia U20 diawali dengan jogging di area Hotel Sultan. Selanjutnya mereka mendapatkan porsi latihan gym dan terlihat para pemain menikmati pola latihan gym tersebut. Latihan itu pun dipantau jajaran tim pelatih timnas Indonesia. Sintayong mengatakan metode itu memang sengaja disiapkan sebab sebagai pola latihan sederhana memulai TC. Mendadak jahil, Sintayong bikin official timnas Indonesia tertawa. Pelatih timnas Indonesia Sintayong kembali menjalankan tugasnya sebagai juru taktik sepulangnya dari Korea Selatan untuk menikmati waktu libur. Sang pelatih terlihat memimpin latihan perdana skuad timnas Indonesia U20 di Jakarta. Momen menarik terlihat di sela-sela kegiatan tersebut. Dikenal sebagai juru taktik yang tegas dan tak jarang memarahi para pemainnya, Sintayong menunjukkan tingkah iseng. Korban jahilnya kali ini bukan penggawa timnas Indonesia U20 tapi official tim yang ikut mendampingi TC timnas Indonesia. Awalnya Sintayong terlihat membungkukkan badan untuk mencari kerikil di pinggir jalan. Tak lama ia melempar kerikil tersebut ke arah seorang official yang tengah duduk bersantai. Kontan saja hal itu membuat official kaget. Dia langsung menoleh ke belakang disambut tawa rekannya yang lain. Melihat reaksi tersebut, Sintayong pun tetap santai. Di mana juru taktik yang kerap disapa Sintayong itu berjalan sambil menunjukkan gestur menantang. Bak balas dendam, official yang dilempari kerikil giliran menjahili Sintayong. Sambil mengarahkan tongkat ke atas, dia meminta Sintayong berlari cepat layaknya sedang menginstruksikan pemain. Marcelino Ferdinand gabung klub Belgia Media Vietnam balas senggol Ronaldo Kuate. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand resmi bergabung dengan klub Belgia KMSK Deinze, di mana kepindahan ini ternyata membuat salah satu media Vietnam Total 24/7 ikut memberikan tanggapan. Mereka menyebut adanya potensi lain selain Marcelino Ferdinand yang bisa hijrah ke Eropa. Nama pemain yang dimaksud adalah Ronaldo Kuate yang juga disebut-sebut akan menyusul. Dalam artikelnya dituliskan bahwa Ronaldo asal Indonesia banyak dilirik oleh klub-klub Eropa. Ronaldo Kuate mendapatkan banyak perhatian dari klub Turki, di mana Ronaldo Kuate diminati oleh klub kasta kedua Turki Bodrumspor. Sintayong penasaran dengan dua pemain timnas Indonesia U16. Pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong penasaran dengan kualitas pemain U16. Oleh karena itu, dia memanggil dua jebolan timnas U16 yakni Arkan Kakak dari Persis Solo dan Sultan Zaki Pramana dari PSM Makassar. Sintayong mengatakan akan memantau kedua pemain itu selama TC, sebab dia mendengar Arkan dan Zaki cukup menonjol bersama skuad asuhan Bima Sakti beberapa waktu lalu. Lebih lanjut lagi, Sintayong memastikan apakah Arkan dan Zaki masuk dalam kriterianya atau tidak. Jika sesuai, maka keduanya pasti bakal dilibatkan dalam Piala Asia U20 2023 kali ini.